Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله faqad faza fawzan 'azima amma ba'du wa inna astaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatiha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah wa ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Senantiasa khatib berpesan terutama kepada diri sendiri untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan yang ada di dalam diri kita masing-masing. Ketakwaan yang menunjukkan kepada jalan yang lurus, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan yang mampu mencegah dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Tidak diragukan lagi bahwasanya manusia dan jin diciptakan tidak lain dan tidak bukan adalah untuk beribadah kepadanya semata. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharap balasan dan ganjaran yang terbaik dan keselamatan dari siksa api neraka. Tidak kurang Imam Wahab bin Munabbih, salah seorang ulama generasi tabi'in, menuliskan atau berpesan paling tidak ada 6 perkara. Ketika kita mampu untuk meninggalkannya, maka dia atau orang tersebut akan dapat menggapai keselamatan di akhirat kelak insyaallah taala. Adapun 6 perkara adalah sebagai berikut. Yang pertama, meninggalkan marah. Tidak diragukan lagi meninggalkan marah banyak manfaatnya. Di antaranya adalah dia adalah orang yang kuat, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa syadidu bisur'ati, innamas syadidu alladzi yamliku nafsahu indal ghadabi." Bukanlah orang yang kuat itu yang kuat dalam bertarung, adu fisik atau bergulat, akan tetapi orang yang kuat adalah orang yang mampu mengendalikan nafsu, mampu mengendalikan amarahnya. Hadis ini menjelaskan bahwasannya ketika seseorang mampu mengendalikan kemarahannya, dialah orang yang kuat yang sejati.
Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua adalah meninggalkan tipu daya dunia dan perkara-perkara yang haram. Niscaya insyaallah akan mendapatkan keamanan dan keselamatan di akhirat. Betapa tidak? Bukan berarti kita meninggalkan dunia, tidak. Tetapi dunia adalah atau bukan dijadikan sebagai orientasi dari hidup dan kehidupan sebagai seorang mukmin atau muslim. Karena tanpa dunia dia tidak akan bisa menggapai akhirat. Dan ketahuilah bahwasanya untuk menggapai akhirat perlu untuk hidup di dunia ini, dan dunia ini adalah jembatan untuk menggapai kemuliaan akhirat. Kita tahu bahwasanya kehidupan akhirat adalah jauh lebih baik dan lebih kekal, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'la ayat 17, wal akhiratu khairu wa abqa. Dan sedangkan kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. Mengapa kita tidak jadikan kehidupan dunia sebagai orientasi kehidupan? Dikhawatirkan kalau dunia dijadikan sebagai orientasi, maka dia akan menjadi orang yang tamak, rakus, bahkan berani mengambil sesuatu yang dilarang, makruh, bahkan syubhat, ataupun yang lebih daripada itu adalah hal-hal yang haram atau yang diharamkan. Ketika seseorang berani mengambil sesuatu yang diharamkan, maka dia dikhawatirkan atau dia akan mendapatkan dampak buruknya. Di antaranya doanya tidak dikabulkan, malas untuk beribadah, dan mendapatkan siksaan kelak di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula minhu. Tiap-tiap daging yang tumbuh dari hal yang haram, maka neraka berhak atau neraka lebih utama baginya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga adalah meninggalkan sifat sombong, maka di akhirat dia akan mulia di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dan ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang sombong. Kenapa? Karena sombong adalah ridha Allah, pakaian Allah. Maka tidak pantas seorang manusia atau seorang hamba untuk, walaupun hanya sebesar biji sawi pun, tidak boleh untuk mendapatkan atau berlaku atau bersikap sebagai sifat yang sombong. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min rajulin yata'adhamu fi nafsihi wa yakhtalu fi misyatihi illa laqiyallah wa huwa alaihi ghadban." Tidaklah seseorang yang menyombongkan diri dan berjalan dengan gaya yang sombong kecuali dia bertemu dengan Allah dalam keadaan murka kepadanya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Dan juga hadis yang lain menyatakan lebih lanjut bahwasanya la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqal dzarratin min kibrin. Ya. Tidak masuk atau seorang tidak masuk surga kalau di dalam hatinya ada kesombongan meskipun hanya sebesar
biji sawi, diriwayatkan atau hadis riwayat Imam Muslim. Yang keempat, meninggalkan hal-hal yang berlebihan dan tidak bermanfaat, maka niscaya akan dikumpulkan bersama orang-orang yang baik insyaallah taala. Sikap berlebihan ini sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-A'raf ayat 31, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Al-A'raf 31. Dan hendaklah kalian makan, minum, dan jangan berlebih-lebihan, karena Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Begitupun dengan berbuat sesuatu yang tidak bermanfaat. Karena di antara ciri atau pribadi yang Islamnya baik, maka dia adalah meninggalkan atau orang tersebut meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Dan di antara tanda kebaikan keislaman seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Hadis riwayat Tirmidzi. Barakallahu li wa lakum minal Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dzamb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah wa ba'du. Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Yang kelima dari 6 perkara yang dipesankan oleh Imam Wahb bin Munabbih adalah meninggalkan permusuhan dan perseteruan. Niscaya akan selamat dan beruntung pada hari kiamat. Kita tahu perintah untuk berdamai telah dinyatakan dan difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat 10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara, maka hendaklah jika kalian mendapati dua saudaramu berseteru, damaikanlah dan bertakwalah kepada Allah, niscaya Allah akan memberimu rahmat. Al-Hujurat ayat 10. Ayat ini menjelaskan bahwasanya sesama mukmin adalah bersaudara. Maka tentunya kebalikannya tidak boleh untuk saling berseteru. Apalagi perseteruan ini sampai kepada akhirat, wal-iyadu billah. Kenapa? Karena nantinya akan saling sandera dan saling sita atas kebaikan yang mereka miliki di akhirat, wal-iyadu billah. Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sedangkan yang keenam atau yang terakhir adalah meninggalkan kekikiran atau kikir atau bakhil. Maka insya Allah akan disebut-sebut di hadapan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqu as-suhha
fa innahu ahlaka man qablakum, rawahu Muslim. Dan hendaklah jauhilah oleh kalian sifat kikir, karena sifat kikir adalah telah membinasakan orang-orang yang sebelum kamu atau sebelum kalian semua. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, itulah 6 perkara yang diwasiatkan oleh salah seorang generasi atau ulama pada zaman tabi'in, yaitu Wahab bin Munabbih. Semoga kita bisa meneladani, semoga kita bisa mengamalkan apa-apa yang dipesankan tadi, sehingga kita bisa mendapatkan kehidupan dan keselamatan untuk kehidupan di akhirat kelak insyaallah taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinaba. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismat amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayya ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana min kulli khair waj'al mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma syattid samlahum wa mazzik jam'ahum wa alqi fi qulubihim ar-ruba innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.